Selamat pagi semua anak didik kami kelas 11 MIA. Kiranya semua tetap sehat, tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran daring yang kita lakukan. Pada pertemuan kita kali ini, materi pembelajaran kita adalah dari gelombang bunyi. Untuk gelombang bunyi, untuk bagian yang pertama ini, kita akan mempelajari bagaimana karakteristik, kemudian cepat rambat, pemantulan, dan interferensi bunyi. Baiklah, pembelajaran kita akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan semua dengan serius. Kita awali pembelajaran kita dari definisi bunyi. Secara definisi, bunyi adalah gelombang yang merambat yang dihasilkan dari benda bergetar sebagai sumber bunyi. Kemudian syarat bunyi dapat didengar. Bunyi dapat didengar apabila ada sumber bunyi, medium atau zat perantara, dan pendengar. Kemudian medium perambatan bunyi antara lain udara, zat padat, zat cair, dan gas. Kemudian kita akan memperhatikan klasifikasi bunyi berdasarkan frekuensi. Ini ada 3 bagian. Yang pertama disebut dengan infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih kecil dari 20 Hz. Yang bisa mendengar bunyi ini adalah hewan seperti anjing, jangkrik, gajah, hiu, dan laba-laba. Bunyi infrasonik dapat dimanfaatkan pada seismometer untuk mendeteksi gempa bumi. Yang kedua disebut dengan audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Ini adalah frekuensi bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Yang ketiga disebut dengan ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih besar dari 20.000 Hz. Yang bisa mendengar bunyi ini adalah kelelawar dan lumba-lumba. Bunyi ultrasonik dapat dimanfaatkan untuk USG atau ultrasonografi yang digunakan untuk mendiagnosa janin di dalam kandungan. Selanjutnya kita akan memperhatikan bagaimana karakteristik dari bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal karena arah rambat dan arah getarnya adalah sejajar atau berimpit. Selanjutnya, dalam perambatannya harus memerlukan medium. Kemudian, cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya. Bunyi akan lebih cepat merambat pada medium dengan kerapatan yang tinggi. Selanjutnya, kita perhatikan bagaimana sifat-sifat gelombang bunyi. Gelombang bunyi dapat mengalami pemantulan dengan istilah refleksi, kemudian pembiasan dengan istilah refraksi, pelenturan dengan istilah difraksi, perpaduan dengan istilah interferensi, selanjutnya efek Doppler dan pelayangan. Untuk efek Doppler dan pelayangan ini akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian kita akan memperhatikan bagaimana persamaan cepat rambat bunyi pada medium. Yang pertama, jika bunyi itu merambat atau melalui udara, nilai cepat rambatnya dapat kita tentukan dengan persamaan V sama dengan S per T, di mana S menyatakan jarak tempuh bunyi satuan meter dan T adalah waktu satuan sekon. Yang kedua, melalui zat padat. Nilai cepat rambat bunyi melalui zat padat adalah V sama dengan akar dari E dibagi dengan Rho, di mana E adalah menyatakan modulus elastisitas atau disebut juga dengan modulus Young dalam satuan Newton per meter kuadrat. Kemudian Rho adalah menyatakan massa jenis satuan kilogram per meter kubik. Yang ketiga, jika bunyi itu melalui zat cair. Nilai cepat rambat bunyi pada zat cair dapat ditentukan dengan persamaan V sama dengan akar dari B dibagi dengan Rho, di mana B menyatakan modulus bulk dalam satuan Newton per meter kuadrat, Rho menyatakan massa jenis satuan kilogram per meter kubik. Yang keempat adalah apabila bunyi itu merambat melalui gas, maka nilai cepat rambatnya ditentukan oleh persamaan V sama dengan akar dari gamma
dikali R dikali T dibagi dengan M, di mana gamma adalah tetapan Laplace, R adalah tetapan gas umum satuan Joule per mol Kelvin, kemudian T adalah menyatakan suhu satuan Kelvin, dan M menyatakan massa relatif gas dalam satuan kilogram per mol. Kemudian kita lanjutkan dengan pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi mengenai bidang pemantul, kemudian gelombang bunyi dipantulkan oleh bidang pantul tersebut. Hukum pemantulan bunyi. Hukum pemantulan bunyi ada dua. Yang pertama, sudut bunyi datang sama dengan sudut bunyi pantul. Yang kedua, arah bunyi datang, arah bunyi pantul, dan garis normal atau garis yang tegak lurus bidang pantul terletak pada bidang atau titik yang sama. Kita perhatikan contoh gambar pemantulan bunyi yang berikut ini. Kita misalkan ini yang horizontal ini adalah bidang pemantul. Kemudian jika gelombang bunyi datang dengan sudut θ1, itu akan dipantulkan dengan sudut θ2. Kita perhatikan di sini ada garis normal, yaitu garis yang kita lukis tegak lurus terhadap bidang pantul. Dan sudut bunyi datang dan sudut bunyi pantul harus diukur terhadap garis normal. Sesuai dengan hukum pemantulan yang pertama disebutkan bahwa sudut bunyi datang θ1 dan sudut bunyi pantul θ2 itu harus sama besarnya. Sehingga kita tuliskan θ1 sama dengan θ2. Kemudian jenis pemantulan bunyi. Ada dua bagian. Yang pertama disebut dengan gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang datangnya hanya sebagian yang bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Yang kedua disebut dengan gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli sehingga terdengar dengan jelas. Atau bisa kita tuliskan bunyi asli sama dengan bunyi pantul. Kemudian manfaat dari pemantulan bunyi. Secara umum ada dua bagian. Yang pertama, pemantulan bunyi dapat digunakan untuk mengukur jarak antara dua tempat. Yang kedua adalah dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Kita perhatikan gambar yang berikut ini, mengukur kedalaman laut. Kita perhatikan di sini ada sebuah kapal yang sedang diam di atas permukaan laut. Kemudian di bagian kapal ini ada di sini tertulis sonar, di mana sonar ini adalah merupakan suatu perangkat gelombang bunyi ultrasonik. Ketika bagian dari sonar ini kita perhatikan di sini ada transducer, yaitu bagian yang mengirimkan data atau gelombang ultrasonik pada dasar laut. Kemudian oleh dasar laut yang merupakan bidang pantul sekarang itu akan memantulkan bunyi dan dideteksi pada detektor. Kemudian jarak yang ditempuh oleh bunyi itu ketika dia datang dan dipantulkan itu sudah menjadi 2 kali H. Sehingga kedalaman laut yang kita simbolkan dengan H itu bisa kita cari dari persamaan 2H karena dia bunyi datang dan dipantulkan ya, menjadi 2H sama dengan V dikali dengan T. Dari persamaan ini kita buat persamaan H, yaitu kedalaman laut akan sama dengan Vt dibagi dengan 2, di mana V adalah cepat rambat bunyi dan T adalah waktu bolak-balik daripada bunyi. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Bandingkan kecepatan bunyi dalam aluminium. Diketahui di sini E atau modulus yangnya 7 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Kemudian massa jenis ρ-nya 2700 kg per meter kubik. Dan air diketahui modulus bulknya sama dengan 2,1 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat dan ρ air 1000 kg per meter kubik. Kita buat pembahasannya. Coba rambat bunyi dalam aluminium berarti dalam zat padat. Ya, kita sudah tuliskan tadi. Ya, berarti kita bisa menentukan coba rambat bunyi dalam aluminium kita buat dengan VAL ya.
akan sama dengan akar dari E dibagi dengan Rho. Kita masukkan modulus yang-nya dan massa jenisnya pada persamaan ini, sehingga kita akan memperoleh kecepatan bunyi dalam aluminium VAL itu sama dengan 5092 meter per sekon. Yang berikutnya adalah cepat rambat bunyi dalam air atau pada jak cair, ya. Dalam hal ini di dalam air berarti kita buat V air akan sama dengan akar dari B dibagi dengan Rho-nya. Kita masukkan B dan Rho sehingga kita memperoleh kecepatan bunyi dalam air itu besarnya sama dengan 1449 meter per sekon. Sebagai kesimpulannya adalah cepat rambat bunyi dalam air, ya, lebih kecil dibandingkan dalam aluminium. Ya, kita perhatikan untuk aluminium di sini nilainya 5092, untuk air 1449. Kenapa kecepatan bunyi dalam air lebih kecil? Itu karena jarak antara molekul dalam air lebih jauh dibandingkan dengan aluminium atau zat padat. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal nomor 2. Seseorang berdiri di antara dua bukit yang saling berhadapan. Orang tersebut berjarak 70 meter dari bukit pertama dan 30 meter dari bukit kedua. Ia kemudian membunyikan pistol dan mengamati bahwa beda waktu bunyi pantul pertama dan kedua yang didengarnya adalah 0,25 sekon atau 1/4 sekon ini. Tentukanlah cepat rambat bunyi di udara saat itu. Kita buat pembahasannya. Nah, dari keterangan soal di sini bisa kita gambarkan seperti ini, ya. Kita anggap ini merupakan bukit pertama, ya, bukit 1. Kemudian ini bukit yang kedua, dan orang tersebut dikatakan di soalnya adalah berjarak 70 meter, ya, 70 meter dari bukit pertama. Berarti ini kita misalkan adalah SA 70 meter. Kemudian dari bukit kedua itu sejauh 30 meter, kita misalkan sama dengan SB. Jarak total, ya, yang ditempuh bunyi ketika memantul dari bukit 1. Ketika pistolnya dibunyikan, maka bunyi itu akan datang pada bukit 1 dan dipantulkan kembali pada orang tersebut, sehingga jarak bunyinya menjadi bolak-balik. Berarti 2 kali SA, berarti 2 kali 70 sama dengan 140 meter. Demikian juga halnya dengan jarak total yang ditempuh bunyi ketika memantul dari bukit yang kedua. Berarti jarak bolak-balik, ya, sama dengan 2 kali SB, berarti 2 kali 30 sama dengan 60 meter. Dari persamaan cepat rambat bunyi, ya, di udara V sama dengan S per T, maka dari persamaan ini kita bisa membuat persamaan T-nya, yaitu jarak dibagi dengan cepat rambat bunyi. Kemudian beda waktu pantul. Kita perhatikan di sini jarak yang terjauh itu adalah ketika dia berada dari bukit pertama, ya, sejauh 70 meter, maka waktu TA itu akan lebih lama dibandingkan dengan waktu daripada TB. Sehingga persamaan untuk waktu pantul atau delta T akan sama dengan TA dikurang dengan TB. Kemudian delta T-nya sama dengan 0,25 atau 1/4 akan sama dengan TA, berarti 2SA dibagi V dikurang dengan TB itu menjadi 2 kali SB dibagi dengan V. 1/4 akan sama dengan 2SA sama dengan 140, ya, dibagi V dikurang dengan 2SB sama dengan 60 dibagi V akan sama dengan, ini kita kurangkan karena di bawah sudah sama, ya, 80 dibagi V, maka V itu akan sama dengan 4 dikali dengan 80 akan sama dengan 320 meter per sekon. Selanjutnya kita perhatikan mengenai interferensi bunyi. Interferensi gelombang bunyi merupakan perpaduan dua gelombang bunyi dengan frekuensi dan beda fase yang sama saling berinteraksi pada medium yang sama. Kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada dua sumber bunyi. Kita misalkan adalah speaker. Ini speaker 1 S1 dan ini speaker yang kedua atau S2. Kemudian ada seorang pengamat di posisi atau pada titik ini.
Beda lintasan atau beda fase antara kedua sumber bunyi, maksudnya ketika bunyi itu datang dari S1, berarti jaraknya adalah S1P. Kemudian ketika bunyi itu datang dari sumber yang kedua, dari S2, berarti jarak tempuhnya itu menjadi S2P. Sehingga selisih atau beda lintasannya itu bisa kita tuliskan menjadi delta S akan sama dengan S1P dikurang dengan S2P. Jenis interferensi bunyi yang pertama adalah interferensi saling menguatkan yang disebut dengan istilah konstruktif. Persamaannya adalah beda fase atau delta S itu akan sama dengan N dikali lambda, di mana N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk N sama dengan 0, berarti yang terdengar itu adalah bunyi kuat yang pertama, ya, sehingga delta S-nya jika N-nya kita masukkan 0, sehingga delta S akan sama dengan 0, atau beda lintasannya tidak ada. Kemudian jika kita ambil N sama dengan 1, berarti bunyi kuat yang kedua, sehingga delta S-nya akan sama dengan lambda. Kemudian jika N sama dengan 2, yang terdengar itu adalah bunyi kuat yang ketiga, maka delta S-nya akan sama dengan 2 lambda, dan seterusnya, ya. Yang kedua adalah interferensi saling melemahkan yang disebut dengan istilah destruktif. Ini bisa terjadi apabila beda fase atau delta S sama dengan N ditambah setengah dikali lambda, di mana N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk N sama dengan 0, yang terdengar itu adalah bunyi lemah yang pertama, sehingga jika N-nya kita masukkan 0 pada persamaan ini, maka delta S-nya itu akan sama dengan setengah lambda atau lambda per 2. Untuk N sama dengan 1, yang terdengar itu bunyi lemah yang kedua, sehingga delta S-nya akan sama dengan 1 ditambah setengah berarti 3 per 2 lambda. Kemudian untuk N sama dengan 2, yang terdengar adalah bunyi lemah yang ketiga, ya, dan seterusnya, sehingga delta S itu akan sama dengan 5 per 2 lambda. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal yang ketiga yang berhubungan dengan interferensi bunyi. Dua sumber bunyi bergetar secara koheren dan hasil interferensi dideteksi pada titik P seperti gambar di bawah ini. Ini gambarnya, ya. Jika bunyi terlemah kedua terdengar pada P saat beda fase 60 cm, tentukanlah frekuensi sumber bunyi. Anggap cepat rambat bunyi 340 meter per sekon. Kita buat pembahasannya. Disebutkan di sini adalah bunyi yang lemah yang kedua, ya, bunyi terlemah kedua, ya, berarti interferensi saling melemahkan atau destruktif, ya. Persamaannya tadi seperti ini, maka untuk bunyi terlemah yang kedua berarti N-nya itu harus sama dengan 1, ya, sehingga delta S-nya dari persamaan ini kita masukkan, sehingga 60, ya, 60 akan sama dengan N-nya 1, ya, ditambah dengan setengah dikali lambda. Dari persamaan ini kita peroleh lambdanya 40 cm atau 0,4 meter. Pertanyaannya adalah frekuensi, ya. Maka kita hubungkan panjang gelombang dengan coba rambat dan frekuensi. Di mana frekuensi itu sama dengan perbandingan coba rambat dengan panjang gelombang, sehingga frekuensi 340 dibagi dengan 0,4 sama dengan 850 Hz. Contoh soal yang nomor 4. Dua sumber bunyi P dan Q, ini P, ini Q, ya, mengeluarkan bunyi dengan frekuensi 80 Hz dan cepat rambat bunyi di udara 320 meter per sekon. Tentukanlah apakah pengamat, ini pengamat, mendengar bunyi kuat atau bunyi yang lemah. Kita buat pembahasannya, ya, kita gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah sumber bunyi pertama P, ini sumber bunyi yang kedua Q. Maka langkah pertama adalah kita harus mencari lintasan bunyi yang berasal dari P sampai pada pengamat. Berarti ini adalah merupakan sisi miring, ya, sisi miring seperti ini. Dan panjang sisi miring ini bisa kita cari dari persamaan Pitagoras, ya, akan sama dengan 10 meter. Kemudian beda fase
delta S-nya berarti akan sama dengan 10 dikurangkan dengan 6, sama dengan 4 meter. Kemudian kita perlu menentukan panjang gelombang, yaitu cepat rambat dibagi frekuensi, ya, sama dengan 320 dibagi 80 akan sama dengan 4 meter. Kita perhatikan di sini bahwa beda fase delta S dengan panjang gelombang itu sama besarnya. Apa artinya? Karena delta S atau beda fase sama dengan lambda sama dengan 4 meter, maka yang terdengar itu adalah interferensi konstruktif atau bunyi kuat. Sehingga kesimpulannya, pengamat ini akan mendengar bunyi yang kuat. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Seperti biasa, saya akan membuat soal latihan di sini. Ada 4 nomor dan soal ini bisa kalian kerjakan secara mandiri. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Selamat belajar buat kalian semua. Tetap semangat dan semoga sukses.